Oke, halo. Terima kasih ya yang sudah bergabung di bedah buku kali ini ya. Ini bedah bukunya akan diisi oleh Mbak Galuh ya, karena eh, ini mau membedah buku Kelinci Terbang. Sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu yang udah bergabung. Ada Kak Lasmana Fajar, ada Kak Apriliana Sukir, ada Kak Hana Aina, ada Kak Junarti, ada Bu Atun juga. Terima kasih semua yang sudah bergabung ya. eh Langsung dimulai aja deh kayaknya. Oh ya, nanti nanti di acara bedah buku ini itu juga akan ada giveaway yang nantinya akan diumumkan oleh Mimin dari Stiletto. Jadi giveaway ini nanti akan diberikan oleh yang aktif ya, aktif bertanya, aktif diskusi gitu. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Luna. Mungkin bagi yang belum familiar nih sama Luna, eh, aku juga salah satu tim dari Stiletto Book yang kali ini bakalan jadi moderator di acara bedah bukunya Mbak Galuh ini. Nah, bedah buku kali ini itu berjudul Mengasah Penerimaan Diri melalui Menulis oleh Galuh Ayu Anita Sari. Luar biasa ya. Oke, langsung dimulai aja ya. Aku mau bacain profil singkatnya dari Mbak Galuh. Mbak Galuh ini nama lengkapnya adalah Mbak Galuh Ayu Anita Sari. Lahir di Semarang pada tanggal 5 Mei 1985, bertempat tinggal di Bandungan, Kabupaten Semarang, tepatnya di bawah kaki Gunung Ungaran, suka berselancar di Instagram. Untuk Instagramnya Mbak Galuh ini adalah @galuh_ayu_anita_sari. Yang belum follow silahkan bisa di follow dulu IG-nya Mbak Galuh ya, @galuh_ayu_anita_sari. Kemudian Mbak Galuh ini juga suka nih berkicau ria di Twitter. Nah, Twitternya Mbak Galuh ini namanya adalah @glhayu, Galuh Ayu ya, glhayu silahkan di follow dulu ya. Kemudian Mbak Galuh ini juga alumni Fakultas Psikologi dari UKSW Salatiga dan saat ini itu sedang mengelola rumah belajar dari GoBooks gitu ya Mbak Galuh ya. Mbak Galuh, kok di mute? Halo, Mbak Galuh ke mute nih. Masih di mute itu Mbak Galuhnya. Mbak Galuh, Mbak Halo, Galuhnya halo, halo. masih di Bentar, mute. bentar. sudah ready ya Bisa? Mbak? Ya, Oke, kita mulai aja untuk waktu dan tempat kami persilahkan. terima kasih sebelumnya. Teman-teman semuanya salam kenal ya bagi yang belum kenal, bagi yang sudah kenal ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik. Baik, Oke, alhamdulillah. terima kasih sudah bersedia hadir di ini yang difasilitasi oleh YouTube. Terima kasih buat Dispil itu atas kesediaannya. Ya, mungkin sudah disampaikan tadi sama Mbak Luna ya. Ya, Oke, Luna sudah menyampaikan beberapa eh, profil tentang saya. Saya tinggal di Bandungan. Mungkin ada dari peserta yang tahu Bandungan itu mana, atau ada yang paling jauh mana ini? Aku pengen tahu aja sih. Dari mana aja ini? Oh, ada yang Bandungan. Nah, ini teman-teman kalau perlu tahu stiletto itu adanya di Jogja ya, Sleman. iya, Benar? Nah, betul. padahal aku belum, ya, aku sudah bekerja sama dengan Stiletto itu sejak 2000. Buku Dari pertama 2000, 2017. Ya, 2017. ya. Tapi kita sama sekali belum pernah ketemu, belum pernah meet up sama sekali.
dan kita ketemunya di Zoom, dan ini kali pertama kita ketemu di Zoom secara ini ya, secara langsung dan tentang buku saya yang keempat. Mungkin nggak perlu banyak waktu, saya langsung saja ke apa ya, kelinci terbang aja ya. Oke, silakan Mbak Galuh. Buat teman-teman nanti bisa disampaikan Mbak Luna atau Mbak Un, ada mau sesuatu kah nanti? Mbak Un atau Mbak Luna? Ya, Yang giveaway itu gimana? itu nanti untuk giveaway akan di WA pribadi ya sama miminnya Stiletto. Jadi buat yang aktif aja gitu. Jadi di acara bedah buku ini jangan lupa untuk tanya-tanya, kemudian diskusi. Nanti yang paling aktif itu bakalan dapat giveaway buku Kelinci Terbang Ingin Pulangnya dari Mbak Galuh ini, yang nanti akan eh, di WA gitu, akan di WA, akan dikabarin. Oke. Jadi teman-teman nanti silahkan yang mau bertanya, yang mau sharing. Ini nggak terlalu, aku nggak mau terlalu serius juga sih bahas. Aku pengennya tuh santai, tapi kita sharing aja gitu ya. Jadi teman-teman nanti aktif saja bertanya, apapun itu berhubungan dengan kelinci terbang atau yang lain, nanti selama saya bisa menjawab, saya akan jawab. Oke, udah kelihatan ya di screen ya? Udah Mbak. Itu mengasah penerimaan diri melalui menulis. Ya, memang ada hubungannya sih antara menulis dengan bagaimana kita menerima diri sendiri. Mungkin kenapa kelinci terbang? Awal mulanya mungkin saya kalau boleh cerita tentang kelinci terbang itu sebenarnya, kenapa kelinci gitu ya? Penasaran nggak Luna? Luna penasaran nggak? Atau Penasaran? kenapa kelinci? Penasaran dong Mbak. Kenapa kok yang dipilih itu kelinci? Kenapa nggak yang lainnya? Nah, sama sih sama waktu kemarin, waktu kan sebelum ini 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, aku bikin acara juga launching secara offline di Salatiga. Itu sama pertanyaan pertama, kenapa kelinci? Kenapa kelinci? Karena sebenarnya ada satu momen terjadi mungkin sekitar tahun berapa ya? 2010, 2009, aku kurang lupa. Pastinya aku lupa. Ada kerabat saudara, dan saya tahu niatnya baik. Niatnya itu memberi nasihat, memberi masukan, dan dia di tengah-tengah pembicaraan kita berdua itu, beliau mengatakan seperti ini. Halo Bia, kamu tahu nggak kelinci lompat? Iya. Kamu tahu nggak elang itu terbang? Iya. Kamu tahu nggak ikan itu berenang? Iya. Ya, pasti kelinci itu melompat. Ikan itu berenang, elang itu terbang. Saat itu saya masih belum bisa mengutarakan apa ya, argumen pendapat atau istilahnya menyanggah atau memperkuat pemikiran saya. Saya cuma gini. Tapi di dalam hati saya ada sesuatu yang terbesit. Emang kenapa? Apa salahnya kalau kelinci itu terbang? Kayak gitu. Jadi apa ya? Ini semacam bentuk bentuk bukan protes ya, tapi semacam bentuk. Aku pengen ngomong, kenapa sih kok kelinci nggak boleh terbang? Awal mulanya. Jadi dari situlah muncul kelinci terbang yang aku simpan baik-baik dari 2010 sampai sekarang ya. Iya, tersimpan. Nah, kenapa kelinci? Ya itu dari
kisah beliaunya ini, dari kisah beliaunya ini, kenapa kelinci nggak boleh terbang, nggak bisa terbang. Dalam benak saya, dalam pemikiran saya, kelinci itu bisa terbang kok. Itu sih, jadi kayak apa ya, silahkan mengartikan Luna atau Un atau yang lain. Kalau saya sih seperti itu. Jadi apa salahnya? Bukan protes ya, apa ya? Imajinasi kita lah. Out of the box ya Mbak Galuh. Maybe. Mungkin nggak tahu sih yang membahasakannya apa, aku nggak ngerti. Jadi kayak gitu. Jadi awal mulanya sih itu. Kenapa kelinci ya itu. Nah, sekarang ini keempatnya inilah ternyata tertuangnya buku ketiga dan keempat ya. Kalau tim stiletto udah hafal, buku ketiga juga kelinci terbang, tapi keempatnya ini lanjutannya kelinci terbang ingin pulang. Itu mungkin sebagai pembukaan ya, sebagai pembukaan kenapa kelinci. Nah, kebetulan kelinci itu juga imut sih ya, jadi ya Iya. itu aja. Oke, kalau ada yang mau menanggapi atau apa boleh ya, sebelum saya ke slide berikutnya. Ini banyak banget. Kalau teman-teman boleh ya, atau Luna atau Un atau siapa aja kalau mau menimpali, menanggapi langsung aja ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau menambahkan boleh. Atau lanjut dulu aja ya Mbak Galuh ya. Untuk pertanyaannya nanti mungkin bisa di akhir. Ini tadi sudah disampaikan sama Luna ya. Sudah. Atau Mbak Galuh mau Nah, menambahkan boleh Mbak Galuh. Misalkan kegiatannya apa nih sekarang yang sedang dijalani, kemudian apa boleh ditambahkan? kegiatannya ya benar itu, saya sedang mengelola rumah belajar. Kesibukannya. Rumah belajar buku ini sedang apa ya, les-lesan gitulah. Ya jalan hampir 10 tahun. Ya ini sih saya kalau kalau Senin sampai, kebetulan kalau semester ini belum terlalu banyak jumlah siswanya, Mm-mm. baru 20-an lah, dan itu Oh, Senin sampai Kamis. Cuma saya meminta bantuan teman-teman tutor. Jadi saya ada teman-teman tutor. Jadi saya mengelola, saya bukan 100% mengajar anak ya, atau memberikan materi pelajaran, tapi apabila ada tutor yang berhalangan hadir, saya baru mm. masuk ngisi. Kayak gitu. Di SD, Oke. SMP, jadi ya itu kesibukannya itu Senin sampai Kamis, mengelola rumah belajar buku Buk. sama Sabtu Minggu kadang saya ada kegiatan di Salatiga. Saya banyak berkegiatan di Salatiga karena teman-teman di Salatiga, teman-teman eh, komunitas, teman-teman yang suka nongkrong, teman-teman yang kebetulan ada dosen, teman-teman yang juga punya lembaga di outsourcing. Jadi Sabtu Mm-mm. Minggu kadang saya ke Salatiga. Enggak hanya Salatiga kok. Mungkin klien-kliennya ada dari Solo, dari Mojokerto juga pernah ada, tapi kebanyakan Sabtu Minggu. Apakah di Salatiga atau di luar kota, itu tergantung dari Padat ya Mbak yang Galuh ya? permintaan. Apa? Padat dalam satu minggu full. Kalau pas kalau pas padat, kalau tidak ya rebahan. Oke. Kayaknya ada yang tanya di kolom chat Ada chat nih. apa ini? Apa? Boleh baca nggak sih? Boleh ya? Boleh Mbak. Oke, Izin itu ber ada izin ya bertanya Mbak izin Galuh. bertanya. Galuh ya, bukan Galih, Galih. Dalam proses berrelasi, siapa sponsor?
Hmm. Wah, borongan nih pertanyaannya. Ini mau tak jawab sekarang apa nanti ya? Sekarang boleh, nanti juga boleh biar penasaran. Ya ya, tunggu ya. Kalian teman-teman di kolom chat aja dulu kalau mau tanya. Saya kita ini. Boleh dikumpulin dulu Gimana? pertanyaannya. Oke, oke, next. Wait, wait. Ah, saya ini sesi berikutnya saya ingin menyampaikan. Nah, tapi di kolom chat ada yang mau menanggapi, tapi Mbak Juna apa ya yang mau disampaikan? Silahkan disampaikan. Izin menanggapi ya, bocilku Oke, sayang. jangan pakai nama bocil lah. Oh ya, oke, oke, Mbak Galuh. Eh, saya menanggapi sih dari judul kelinci terbang. Kenapa kok kelinci terbang? Kalau saya sebenarnya walaupun saya belum baca buku itu, tetapi kelinci terbang itu kan kayaknya sesuatu hal yang nggak mungkin gitu. Tapi itu hal yang sangat bisa diraih kayak gitu. Kalau di teman-teman dari Toyota Satria itu waktu waktu itu stay your impossible kayaknya mulailah dari hal yang tidak mungkin di mata orang mungkin tidak mungkin ya. Kayak seperti sekarang ini ternyata Mbak Galuh pun yang orang menduga nggak mungkin lah kok Galuh jadi atlet itu nggak mungkin, tapi itu menjadi hal yang sangat mungkin dan itu sudah terbukti dengan beliau meraih medali perunggu di Pepar Prof kemarin. Itu salah satu itu pemikiran saya aja sih kayak gitu. Jadi orang bilang kayak nggak mungkin, tapi dunia itu nggak ada yang nggak mungkin. Itu aja. Terima kasih. Hmm. Terima kasih Kak Junarti, wah, luar biasa sekali ini. Mbak Galuh ternyata prestasinya luar biasa. Bukan saya yang luar biasa, tapi orang-orang yang di belakang saya yang bisa menjadikan saya seperti ini, termasuk kedua orang. Hei. Ya, terima kasih Mbak Gina sudah menyampaikan. Oke. Ya, oke. Nanti teman-teman boleh ya menanggapi lagi seperti itu tadi. Kita lanjut aja ya, atau gimana? Lanjut aja Mbak Galuh, silakan. Oke, saya ingin memperkenalkan buku-buku saya yang sudah bekerja sama di ini. Ini bukunya, mana ini? Ini buku pertama saya. Judulnya Sudut Pandang, tahun terbitnya 2017. Isinya cerpen dan puisi. Dan saya mau cerita dikit sih. Um, 2017 itu saya memutuskan untuk mempublish tulisan-tulisan saya yang sudah mendekam di komputer selama nggak tahu selama berapa lama aku nggak tahu, tapi yang saya suka nulis dari lama, suka banget dari lama, meskipun cuma sebatas buku harian ya, tapi ya numpuk gitu loh. Teman-teman pernah nggak sih kayak ngumpulin binder warna-warni kayak gitu, pernah nggak? Pernah nggak binder kita tulis-tulis Nah ya kan? Mbak, Nah, kayak gitu. nah, Nah, nah itu numpuk numpuk. Terus aku bingung ini mau tak kemana ini? Ya udah sebagai apa ya? Aku pengen gak bilang saja apa yang pernah aku tulis, apa yang pernah aku ini. Meskipun sekarang banyak ya, ada media sosial, ada blog, ada apa sih, WordPress, macam-macam kan kayak gitu. Cuman aku mungkin termasuk yang old school atau masih suka dengan hal-hal yang berbentuk fisik. Ya aku suka gitu. Sekarang ada e-book, tapi aku masih lebih suka buku. Jadi
awal mulanya aku nulis itu yaitu aku pengen membuka buku aku, tulisan-tulisan aku, karya-karya aku. Nah, di sini di sudut pandang ini, tadi kan aku sempat bilang soal buku ya, soal rumah belajar buku itu dari 2014. Nah, di 2017 ini aku menemukan seorang murid, dia suka gambar. Mm-mm. Dia suka gambar. Aku iseng. Namanya Octavia. Lin, kamu mau bisa nggak gambar aku? Hah? Iya, aku Mbak Kali, iya. Dia gambar, meskipun sederhana, sketsa gitu sederhana. Cuman aku menghargai bahwa ini anak bisa nih punya kemampuan buat bikin sketsa. Akhirnya aku minta tolong ke kamu. Kalau yang sudah tahu isinya, pasti ada beberapa sketsa-sketsa. Nah, itu yang bikin muridnya. Iya, makasih. Ini awal mula aku kepikiran aja sih. Kenapa enggak aku bikin sketsa? Yang sudah tahu, sudah baca, pasti ngerti. Berapa sketsa yang ini. Nah, bukunya sendiri itu berisi tentang sudut pandang seseorang terhadap segala macam peristiwa. Nah, ini sudut pandangnya itu macam-macam. Ada sudut pandang yang dari seorang anak yang memandang bagaimana orang tuanya dalam berlaku atau memperlakukan dia, atau sudut pandang seorang adik terhadap kakaknya, sudut pandang seorang anak terhadap kakak iparnya, sudut pandang seorang teman terhadap hal yang ada di sekitarnya. Jadi aku ngambil poin-poin itu sebagai perannya, sebagai apa, sebagai anak, sebagai adik, sebagai sahabat, ada di situ. Bagi yang tahu, bagi yang paham, bagi yang sudah mengenal saya, mereka tahu. Ini part ini kisahnya apakah real atau fiksi, mereka tahu. Jadi itu semacam ungkapan sih, ungkapan aku tuh pengen beneran dapat seperti ini loh, cuma kok nggak tersampaikan ya, maka aku sampaikan melalui tulisan. Ini sudut pandang aku sebagai, ini sudut pandang aku sebagai. Jadi bisa dibilang 70% fakta, 30%-nya aku bikin. Itu yang pertama. Ada yang mau nambah lagi? Ada yang sudah tahu ini nggak? Pertama aku belum ya? Ya, Mbak Adriana nggak apa-apa. Namanya tadi salah sebut. Nggak apa-apa. Oke, nggak ada yang menanggapi, langsung ya. Lanjut kedua ya. Wait, mana tadi? Oke. Eh, eh, balikinnya gimana, Bu? Eh, Balik ke bikin sana nih. pencet kiri. Can you help? Pencet kiri, Mbak. Bisa nggak? Oh, oke. 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 Maaf ya, gaptek dikit. Oke, buku kedua saya ini. Ini buku pertama antologi. Antologi itu kalau yang belum tahu adalah buku yang berisi 2 atau lebih penulis. Benar ya? Correct me if I'm wrong. Oke. Nah, buku antologi ini saya tulis bersama dengan 2 teman. Mereka, kalau yang buku pertama tadi murid,
sekarang tutor. Nah, saya mengajak dua tutor karena mereka suka nulis, suka puisi, jadi kenapa enggak? Tapi sebenarnya alasan sebenarnya tuh eh, tulisan saya masih dikit, kayak gitu. Jadi pengen nambah biar banyak aja sedikit ketangannya. Jadi gitu. Jadi aku ngajak teman-teman eh, teman-teman di Gubuk untuk nulis. Nah, ini isinya cerpen dan puisi juga sama. Jadi ada dari teman-teman tutor dua orang, Eva sama Bidara atau manggilnya Bidara. Mereka tuh teman tutor sekaligus teman ini sih, teman main. Saya ajak mereka. Kemudian bentar. Halo, Halo, Mbak. halo. Kok punya aku hilang ya? Oke, oke. Ya, Kok punya aku screen-nya, ininya hilang. ya. Oke. Screen-nya kok hilang ya? Ya, Nun. Mungkin dari Stiletto aja. Oh, oke, Mbak. Bisa nggak? Oke. Bisa, Mbak. Mohon ditunggu sebentar. Oke, lanjut ya. Nah, buku ini berisi tentang cerpen dan puisi karangan saya dan Mm-mm. dua teman saya. Terus yang mau saya sampaikan di sini, mereka ini belum pernah publish buku sama sekali. Waktu saya tanya, kenapa nggak publish? Mereka yang bilang malu lah, yang bilang takut dikritik lah, dan lain-lain. Terus saya coba meyakinkan kalau ini tuh bisa gitu. Yuk, nggak apa-apa karena kan kita bareng-bareng. Aku bilang kayak gitu. Jadi mereka untuk prosesnya sih meyakinkan mereka untuk maunya itu sih yang masih eh, yang butuh apa ya effort lebih kayak. Tapi ya alhamdulillah akhirnya kita bisa berakhir di 2000 apa tadi 2018 ya 18. 2018 ya. Oke. Kayak gitu. Jadi ini teman-teman yang suka suka puisi, suka suka cerpen. Jadi ini tuh rata-rata bukunya cerpen. Jadi bukan novel ya, tapi cerpen. Ini antologi. Ya, itu 2012. 2018. Kalau ada yang mau kenalan dengan eh, apa penulis-penulisnya yang lain, kontak saya nanti. Oke, next. Buku ketiga. Ini dia. Wow, ada cahaya ilahinya makin jelas. Wow, bentar. Gak apa ya? Nggak apa-apa, Mbak. Nah, oke. Buku Kelinci Terbang ini buku ketiga tahun 2020. Isinya itu, nah ini yang agak membedakan. Isinya adalah mini komik. Ini dia perkenalan pertamanya tokoh Kelinci Terbang. Kelinci Terbang itu memiliki sebuah nama di dalam komik ini yaitu Rabbit. Itu berasal dari kata rabbit sih. Bahasa Inggris dari kelinci kan rabbit. Sama kasih nama aja. Rabbit. Jadi ini tokoh utama yang mungkin akan aku gunakan sih sebagai tokoh utamanya. Nah, ilustrasi yang di dalam ya, bukan yang di luar. Ilustrasi yang ada di dalam yang bikin komiknya itu dibantu sama teman SMP namanya beliau apa ya? Dia ini suka bikin komik sih, bikin komik wayang gitu, kenapa enggak? Dia bikin aja ternyata bisa dan merepresentasikan
kelincinya dengan segala macam eh, karakter yang cara fisiknya dia seperti itu ya sesuai dengan apa yang. Cuma kalau soal cover ini sempat jadi perdebatan antara dengan tim Stiletto karena aku nggak punya desain cover waktu itu. Terus tim Stiletto kenapa nggak nyari dapetnya ini bagus, cuma ini ternyata aku takut sih awalnya ini bermasalah nggak ya nanti karena bukan pure gitu loh. Yang kita nyari ya waktu itu nggak tahu timnya yang mana ya aku nggak paham gitu. Freelance Tahu Mbak nggak Bayu, apa? freelance. Oh, Iya, nah makanya oh makanya waktu itu aku sempat ragu tuh ini bagus, cuma ternyata ini tuh ngambil dari game, tokoh game kalau nggak salah, tokoh game Jepang apa ya, karena waktu itu kita masih bingung mau pakai gambar apa kayak. Nah, ini tuh tentang yang aku sampaikan di awal tadi, yang aku ceritakan di awal tadi, kenapa kelinci. Nah, di sini tertuang dalam bentuk komik. Jadi teman-teman yang mungkin suka komik bisa kenalan sama Ray di buku yang ketiga itu. Next, buku keempat. Ya, nah ini dia. Kelinci terbang ingin pulang. Ya, benar. Tokohnya masih sama. Ya, Rebi juga. Tapi karena yang pertama tadi si Rebi kan baru kenalan, tentang sosok dia dan karakter dia dan segala macam kegelisahannya dia waktu itu. Jadi waktu di buku yang ini dia masih mempertanyakan nih, dia mau mengikuti kata hatinya atau dia mau mengikuti keadaan ini. Dia masih seperti itu, dia masih bergumul dalam pilihan-pilihan yang belum bisa dia tentukan. Nah, ternyata si Red ini belum selesai, bukan, belum belum sempat untuk memutuskan yang mana, dia harus berhadapan dengan kenyataan lain. Nah, semua tertuang di buku ini. Temanya adalah, kalau yang sebelumnya itu temanya mungkin tentang kegelisahan untuk menentukan pilihan, kalau yang ini temanya lebih kepada kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan ini akan sosok seseorang, kehilangan akan sebuah hubungan, kehilangan keyakinan diri, terus kehilangan macam-macam tentang kehilangan. Di sini temanya tentang kehilangan, kayak gitu. Jadi ada puisinya, ada cerpennya, dan refleksi diri. Aku ingin mengajak teman-teman, yuk kita coba refleksi pada diri sendiri dulu. Apa sih yang bisa menjadikan kita hari ini sekarang itu luka apa atau hal-hal yang menyakitkan apa, untuk bisa mengenali diri sendiri sih, lebih kepada itu. Dan aku terima kasih banget karena yang bikin ilustrasi ini sangat eye catching gak sih? Iya nggak sih teman-teman? Luna sama Uun, aku nggak bisa lihat kalian guys. Aku Iya tidak Mbak, bisa ini melihat covernya kalian unik guys. gitu. Jadi eye catching nggak sih ini? Kalau menurut aku sih eye catching banget sih. Nah ini itu yang bikin tutor juga, dia tutor baru dan dia ternyata bisa gambar
Aku iseng tanya, kamu bisa nggak gambarin kelinci terbang? Dia langsung, beh, wow. Saya langsung semangat 45 untuk aku harus menuntaskan tulisanku tahun ini. Harus tahun ini. Kenapa harus tahun ini? Nanti nyambung ke ini sih. Nanti ingat. Kenapa harus tahun ini? Karena tahun ini tahun kelinci, ya kan? Halo. Ya. Kenapa aku merasa sendirian? Oh ya, karena tahun ini tahun kelinci. Itu Oh, sih, aku harus 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 terbit tahun ini. Selain itu, next, jangan dulu ya. Selain itu, sebenarnya buku ini itu aku membuat buku ini karena aku ingin mendapatkan sebuah alasan untuk melanjutkan hidup. wow. Kayak gitu. Itu sih, itu ya. Menarik. Ya, Berarti, seperti itu. berarti ini covernya itu apa ya? Udah tercipta duluan, baru Mbak Galuh itu menyelesaikan naskahnya gitu ya? Karena lihat covernya jadi semangat buat nyelesain naskah Kelinci Terbang ingin pulang ini. Ya, ya. Jadi di benak aku kelinci terbang Mm-mm, kan masih ada nih. mm-mm, Tahun lalu ini nyambung ke slide selanjutnya sebenarnya. Tapi ini intinya aku tuh sudah mau mempersiapkan naskahnya. mm-mm. Nah, di tengah-tengah mempersiapkan naskah itu ketemulah sama si tutor ini dan aku coba dong Hmm, dibikinin ini dulu kan. Ternyata ini jadi ini bagus kan. Kok keren bagus. Nah, banget. memang di aku sudah yang wah ini nggak bisa enggak nih, ini harus harus terbit tahun ini kayak gitu. Karena ini sangat disayangkan aja kalau lewat gitu maksudnya. Kok momennya pas tahun Ya, kelinci, ketemu tutornya juga bagus hasilnya, dan yang eksekusi aja. mengepus aku lebih, ya, yang mengepus aku lebih itu ya itu tadi sih, karena aku tuh sebenarnya tahun lalu sudah mulai kehilangan Mm-mm. minat aja gitu, kehilangan minat untuk untuk melanjutkan hari gitu. Ya udah ayolah gitu. Cari alasan main apa ya gitu sih. Coba Berarti gitu sih. ada makna tersendiri di balik terciptanya buku ini ya Mbak Galuh. Iya, iya benar. Nanti bakal diceritain nggak sih Mbak Apa ya? eh, alasannya kenapa kan ini nanti bakalan dibahas kalau menulis itu sebagai apa ya untuk menyembuhkan diri untuk terapi dan segala macam itu nanti Mbak Galuh bisa jelasin ya. Aku coba tapi menurut versi aku, dalam artian aku nggak mau yang secara teoritis banget gitu loh. Nanti aku Mm-mm. sampaikan. Sesuai Jadi dengan bagaimana mm-mm. bagaimana dampaknya ke aku, bagaimana eh, apa ya? Yaitu dampak menulisnya di kita. Terus itu sih gitu. Oke, Oke, next coba. oke. Ntar aku coba ini masuk lagi ya. Oke, nggak benar yang tadi. Oke. Ini kira-kira teman-teman udah join berapa orang? 15 orang. Coba, saya ingin dengar suaranya dong. Wait, oke. Teman-teman, Ya, Mbak Galuh. boleh nggak?
Apa sih menurut teman-teman arti kata pulang itu? Teman-teman yang mau menanggapin boleh loh, di-unmute aja, Mau mau heeh, aku pengen dengar silakan. pendapat. Bu Atun, Artinya kembali ke apa namanya, kembali ke awal atau ke suatu poin yang yang Oke. lebih bagus tapi sempat ditinggalkan gitu. Artinya jadi pulangnya itu bukan karena kelelahan atau bukan karena menyesal atau bukan karena apa, karena pulangnya itu karena sudah memperbandingkan ternyata memang yang dia tinggalkan itulah yang terbaik sebetulnya gitu. Benar nggak, Mbak? benar nggak Mbak Galuh? Gimana? Coba Bu, audionya kok putus-putus tempat tuh. Nggak jelas ya? Jelas nggak? Kalau di sini jelas. Gimana? Jelas nggak? Ya. Nah, maksud aku pulang itu adalah ke tempat titik di mana setelah di apa namanya, setelah diperbandingkan dan setelah dipelajari, setelah mengalami pengalaman karena dia meninggalkan titik itu, ternyata titik itulah yang terbaik untuk dirinya sehingga dia kembali gitu. Benar nggak? Jadi bukan bukan pulang itu karena dia lelah atau karena dia menyesal atau karena dia apa, tapi merupakan suatu keputusan bahwa itulah yang terbaik. Oke. Boleh Bu. Itu tidak ada benar dan salah ya. Saya hanya ingin tahu referensi kalau dari teman-teman sendiri itu kata pulang itu yang seperti apa. Dan yang disampaikan sama ibu tadi pun itu pun bisa seperti itu. Titik kembali lagi ke keadaan yang merasa dia nyaman atau kembali ke tempat yang terbaik menurut dia gitu ya. Itu ya Bu. Ya, Nah, ya. Ya, jadi teman-teman gini, saya membuat buku ini dalam pemikiran saya ya, buku itu bisa ditafsirkan beragam pada pada semua orang, ya kan? Jadi saya ingin mengembalikan kepada teman-teman mau mengartikan ini sebagai apapun itu nanti, itu saya tidak bisa membatasi. Yang disampaikan sama ibu tadi pun itu boleh. Ada teman-teman yang lain nggak yang mau menanggapi lagi dari ibu tadi? Saya terima kasih sudah bisa mengartikan pulang seperti itu. Ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak? Ada yang lain mungkin yang mau menanggapi selain Bu Atun? Ya, saya ibu Atun ya. Kak, ibu kayaknya udah baca bukunya atau belum ya? Belum. Ada yang sudah baca bukunya belum? Ada yang sudah baca bukunya belum? Atau jangan-jangan ini nungguin giveaway semua? Eh, Kalau nungguin giveaway, boleh tanya-tanya nih, biar aktif nih, nanti biar bisa dikirimin giveaway. Buku kelinci, Iya. kelinci terbang ingin pulang. Biar di WA sama Yes. Mimin Stiletto. Nah, tuh. Jadi kalian semakin aktif, kesempatan untuk dapat giveaway-nya semakin banyak. Belum baca berarti wajib ini beli bukunya. Ayo, teman-teman yang mau menyampaikan masih ada apa belum? Kalau misalkan enggak, nanti kita lanjut ke slide. Kenapa pulang? Apakah Ya, kenapa pulang? Hah? Gimana?
Kenapa Kak? Arti kata pulang. Apa arti kata pulang? Nah, Menurut Kak Galuh sendiri. bentar, ada yang mau menanggapi lagi? Kak Lasmana Ada yang Fajar, apa? Kak Aditya Budi, Kak Hana mungkin, atau Kak Junarti, Kak Apriana, Kak Hana Rohma, Kak Pristin, ini Kak Azhar, Kak Dabelipi, Kak Kurnianda. Boleh kok kalau mau menanggapi silakan. Langsung aja. Mungkin mungkin kepencet kali ya. Oke, tadi kamu nanya apa, Lun? Kalau menurut Kak Galuh sendiri, apa arti kata pulang itu? Secara harafiah ya. Pulang itu memang kembali, tapi jika dihubungkan dengan buku ini, sebenarnya ada imbuhan lain, yaitu berpulang. Jadi sebenarnya buku ini itu bisa dikatakan sebagai proses saya dalam mengembalikan motivasi untuk untuk hidup. Jadi ini nyambung ke nanti ya, ke penerimaan kita. Prosesnya itu panjangnya saya kira mungkin hampir setahun atau ini udah 1,5 tahun. Tapi pulang itu bagi saya adalah rasa nyaman. Kalau Ibu Atun tadi bilang kembali ke titik yang terbaik, itu benar. Karena kan kalau pulang rata-rata mengartikannya ke secara fisik ya, rumah kayak gitu, rumah. Ternyata pulang ini bisa kita artikan sebagai seseorang, bisa sebagai hal lain kayak gitu. Jadi pulang ini kan identik dengan kembali tadi, identik dengan rasa nyaman, identik dengan berhubungan dengan rasa nyaman, berhubungan dengan istirahat mungkin kayak gitu. Jadi bagi sebagian dari kita yang beruntung, kita bisa pulang ke tempat nyaman, kita kembali ke titik terbaik, kita bisa beristirahat. Itu suatu yang blessing yang harus kita syukuri. Karena ada beberapa mungkin teman-teman lain pulangnya mereka bukan ke tempat, bukan menemukan hal yang nyaman, bukan menemukan hal yang terbaik. Bisa jadi. Jadi pembaca ini pun nanti mengartikannya pasti beragam. Tapi kalau bagi saya di sini, pulangnya itu memang ya ingin kembali ke tempat yang membuat dia merasa apa ya nyaman, bisa merasa ingin menemukan kembali motivasinya. Itu ya pulangnya itu. Next slide berikutnya. Oke, karena kita aku sempat nyebutin sih ini. Nah, apa arti kehilangan? Dari teman-teman hilang itu kan berarti secara general lah, secara umum hilang itu kan sesuatu yang tidak ada, yang tadinya ada jadi ada, yang tadinya di dekat kita jadi jauh, yang tadinya bisa kita rasakan enggak lagi. Jadi ya itu kehilangan, tapi kehilangan yang ada di buku ini itu bermacam-macam seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ini kehilangan tentang seorang bisa, ada kehilangan akan rasa percaya pada diri sendiri, ada kehilangan akan apa ya, kehilangan akan sesuatu hal yang membuat kita
menjadi passionnya hilang gitu. Maksudnya passion itu kan sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita kerjakan terus menerus, itu kita suka gitu. Nah itu passionnya diri itu kehilangan. Nah itu dia. Next, next slide. Nah disinilah penerimaan diri itu bisa diasah. Kenapa? Bagaimana caranya? Ya pastilah dari kehilangan tadi kita ada sesuatu hal yang kontra di diri kita, ada sesuatu yang merasa tidak nyaman. Kebanyakan sebagai manusia ketika kita merasa tidak nyaman akan sesuatu hal secara emosional, entah itu marah, sedih, terluka, apalagi uh, apalagi pokoknya sesuatu ya hal yang nggak enak yang kita rasakan, rata-rata akan nggak mau gitu loh, nggak suka. Nah inilah ada beberapa tahapan penerimaan diri yang ini tuh harus dilalui. 5 tahap atau 4 tahap ini tuh harus dilalui dulu sebelum kita bisa sadar bahwa oh penerimaan diri yang sesungguhnya itu seperti ini. Jadi kalau yang tadi misalkan rasa-rasa yang nggak enak tadi kita tolak, ya udah. Semakin kita tolak rasa-rasa itu, semakin sulit untuk menemukan kedamaian dalam ketenangan. Jadi ketika kita kehilangan, kita merasa marah, kita merasa sedih, kita ini kayak kayak denial aja gitu loh. Enggak kayak denial itu artinya mengingkari, mengingkari sesuatu hal yang terjadi. Jadi ibaratnya, gitu kan? Jadi ibaratnya kita tuh kayak apa ya namanya? Menolak, mengingkari harapan yang tidak terwujud. Nah, gitu. Ya, betul. Jadi kita punya harapan akan sesuatu hal, ternyata tidak tersampaikan, tidak terwujud, atau tidak seperti yang kita ekspektasikan. Nah, kita mengingkari, enggak, masa sih cuma ini ya, kayak mengingkari saja. Jadi tidak mengakui. Nah, tidak mengakui bahwa ya itu memang menyakitkan, itu memang menyedihkan, itu memang nggak enak. Kayak tidak mengakui, tidak mengakui aja. Nah, itu akan berlanjut ke marah tadi. Marah pun bisa ke diri sendiri, bisa ke orang lain, bisa ke yang di atas. Ya marah aja gitu. Marah. Yang paling parah itu kalau marahnya sudah sampai menyakiti diri sendiri. Nah, itu yang paling itu yang paling harus segera ditolong atau harus segera dilakukan sesuatu itu kalau marahnya sudah sampai menyakiti diri sendiri. Itu nanti kalau marahnya mungkin ya bisa mereda atau dia berusaha untuk sudah apa aku marah, toh aku marah semarah apapun nggak akan merubah keadaan. Nah dia nanti masuk ini tawar menawar seperti ini. Ini tawar menawar oke, misalkan oke lah ya udah kayak gini aja nggak apa-apa, tapi nah ada tapinya nih, tapi besok harus lebih baik atau gimana, atau aku nggak jadi dokter nggak apa-apa deh, tapi harus kerjanya di rumah sakit itu ya, harus jadi dokter nggak apa, kan kayak menawar diri sendiri aja, kayak apa yo, kayak belum 100% menerima. Nanti setelah dia tawar menawar itu ada masa depresi. Kalau depresi ini lebih ke apa ya, fisik sih menurut aku, fisik mental kena, karena dia sudah merasa nggak minat tadi,
dia sudah nggak minat untuk melanjutkan hari karena dia terpaksa melakukan hal yang dia tidak suka. Yang tadinya pengen jadi dokter tadi ternyata jadinya nggak jadi dokter, kayak tertekan gitu. Jadi kayak apa yang dia lakukan tuh kan karena aku nggak suka gitu. Jadi dia depresi. Jadi apapun yang dia kerjakan nggak suka, nggak ini. Jadi dia depresi. Nah depresi itu aku nggak bisa mengatakan apakah aku sempat depresi atau enggak, karena salah kalau kita mengatakan mendiagnosa diri sendiri. Kita mendiagnosa diri sendiri, kayaknya aku depresi deh, kayaknya kan itu salah. Jadi aku nggak tahu, tapi masa-masa sulit itu sempat terlalui beberapa bulan atau tahun lalu, dan itu cukup 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 ini sih cukup cukup menguras menguras fisik dan psikis juga. Nah, di dalam saat-saat itu aku sempat aku melarikan ke hal-hal yang aku suka sebelumnya. Misal aku suka dengerin musik, aku dengerin musik tapi nggak nyampe rasa rasa happy-nya itu nggak nyampe. Aku suka gambar, ketika aku gambar aku nggak sampai ini sudah jadi gambar, tapi aku nggak suka. Aku coba nulis, pernah satu kali nulis tapi 1 jam aku nggak dapet satu kata apapun. Jadi kemudian aku nggak ngerti ini mau keluar apa. Itu pernah pernah nah ketika aku mulai menyadari, mulai menerima, dalam artian gini, penerimaan diri itu menerima rasa sakitnya diri. Ya tadi, ya marahnya, ya neseknya, ya sedihnya, itu diakui, disadari, dan diterima. Kan kadang orang nggak suka karena dia nggak mau terlihat lemah, dia nggak suka terlihat cengeng, dia nggak suka terlihat oh nggak bisa apa-apa kayak gitu. Justru kalau aku wajar ketika kita menunjukkan ekspresi atau emosi negatif atau emosi atau ekspresi yang lemah, nah ini ada asalkan ketika kita menyampaikan, kita mengeluarkan, kita menunjukkan ekspresi tersebut tidak untuk digunakan menggait perhatian orang. Nah, itu karena ada sih orang yang menganggap kelemahan mereka, kesedihan mereka itu sebagai kesempatan untuk mencari perhatian, untuk mendapatkan welas asih, belas kasihan kayak gitu. Itu yang menurut aku itu salah, itu yang keliru, itu yang toksik. Tapi kalau kita jujur, ya aku sedang sedih, aku sedang terpuruk, aku sedang lemah, ya wes, hanya saat itu, ya udah, itu wajar. Kalau menurut aku seperti itu. Jadi ketika menulis, aku menemukan hal-hal yang tadinya sulit aku ungkapkan melalui tulisan. Itulah nanti ditemukan, ini loh kata-kata yang mencerminkan aku saat ini loh kata-kata yang mencerminkan kemarahanku yang kemarin, itu akhirnya muncul. Nah di saat aku menulis itulah yang rasa-rasa yang gak enak tadi lambat laun bisa aku terima, bisa sadari bahwa oke, ini bagian dari prosesnya, ini bagian dari penerimaan aku akan sebuah kenyataan ini. Jadi itu proses. Jadi ya dibilang mengasah penerimaan diri bisa, karena ketika kita nulis kan kita fokus, kita merenung, kita mikir.
Nah, di saat itulah tercurah semuanya jadi satu dalam satu cerpen, satu puisi. Itulah. Jadi, something like apa ya? Suatu seperti kalau kita curhat ke teman bisa, tapi apakah itu akan menyelesaikan masalah? Tidak. Ketika curhat ke sahabat bisa, tapi menurut aku itu hanya lega gitu. Lega sih lega, cuman um, apa ya? Tapi tempat kita menyadari diri sendiri kan kita sendiri gitu. Maksudnya kita ngomong, kita curhat segala macam kebutuhan, ya. Tapi kan balik lagi ke kita. Keputusan ada di tangan kita. Apakah kita mau sudah selesai atau masih lanjut nih dengan kita di denialnya, dengan angernya, dengan condemningnya, dengan depresinya, apakah masih lanjut kita sendiri. Ada sih yang ngomong istighfar yang banyak, ibadah. Kalau kalau dari aku balik lagi ke kitanya lagi, kitanya lagi bagaimana menerima tadi, dan penerimaan diri tadi harus melalui ini 1, 2, 3, 4 ini. Kalau salah satu ini tidak tuntas, tidak selesai, tidak akan pernah bisa lanjut ke penerimaan. Itu sih kalau dari aku. Nah, Oke, boleh dilanjut Mbak Galuh? boleh. Oke. Next, ini next. Nah, ini sudah aku ini tadi ya. Sudah aku sempat singgung di sebelumnya ya. Menulis itu apakah terapi? Belum tentu. Kenapa? Coba menulis utang. Pasti bakal bikin stres. Ya enggak? Iya kan? Iya. Kalau kita nulis tentang utang, tentang apa lagi? Tentang sesuatu hal yang membuat kita makin mikir, kan bukan terapi. Jadi menurut aku menulis yang jadi terapi adalah ketika kita menuliskan ekspresi diri. Saat itu kamu senang, ya udah tulis sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang lucu, sesuatu yang apa, yang menarik kayak gitu. Tapi kamu ya udah tulis sesuatu yang sesuai dengan apa yang merasakan. Ketika sebuah karya itu jujur, nanti nyampe ke hati pembaca. Jadi aku pengen itu. Jadi teman-teman yuk nulis itu nggak usah yang berat-berat, nggak usah yang ilmu kognitif, ilmu apa tentang psikologi, tentang matematika, tentang nggak usah yang kalau memang kalian expert di bidang itu ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan ingin menulis itu menjadi hal untuk menyembuhkan diri atau sebuah alternatif pilihan untuk mengekspresikan diri melalui tulisan itu bagus, terutama secara psikologis ya, karena tadi menulis itu kan harus fokus, harus merenung, harus berpikir, harus meneliti kembali apalagi yang ingin disampaikan, dan seorang penulis itu biasanya bisa mengutarakan rasa melalui satu buah kalimat yang nyata. Itu. Jadi menulislah dengan jujur. Kalau tulisan kamu itu secara jujur, itu pasti bisa menemukan. Asalkan kalian berani aja. Kalian nggak perlu malu, kalian nggak usah takut dinilai orang. Karena menulis itu tadi kalau kamu menulisnya jujur bisa. Ya, itu sih. Next. Nah, Luna
Menulis juga nggak? Aku belum Mbak Galuh. Udah tertarik tapi Yang belum Uun? deh. Oh, Eh, yang Uun? Oh, aku Enggak. nggak nulis sih, tapi kayak bikin catatan aja sih biasanya di media sosial gitu. Oke. Sekarang Teman-teman pakainya yang di thread. sini tadi beberapa ada yang penulis tadi ada ya? Ini Ya banyak ini yang penulis kalau Mbak. apa? banyak yang penulis, Kak. Oke. Kalau mungkin kalau penulis punya alasan lain kenapa mau menulis beda-beda ya subjektif ini. Tapi kalau dari saya sendiri, eh, saya menulis ya itu tadi. Ini sebuah ungkapan ekspresi saya untuk mengaktualisasi diri. Kayak gitu. Jadi seperti aku pengen apa namanya aktualisasikan ingin ingin menunjukkan bahwa kemampuan aku secara menyeluruh. Jadi kayak ini loh, aku juga bisa nulis kok meskipun fiksi. Gitu. Jadi aku ingin mengaktualisasikan diri, ingin mengukur diri aku sendiri juga. Karena aku suka nulis lama, jadi aku pengen uh, nggak sekedar jadi rongsokan di komputer, tapi jadi aku ingin menunjukkan lebih. Yang kedua ya eksistensi diri ya benar karena ingin menunjukkan bahwa aku ada loh, aku hidup loh. Kayak gitu. Dan yang ketiga mungkin warisan literasi. Aku ingin mewariskan tulisanku minimal minimal untuk diri aku sendiri. Minimal namaku ini ada di warisan literasi di ISBN kan pasti masuk ya. Kalau di ISBN pasti masuk di arsip Iya, literasi kan. iya. Nah, meskipun mungkin tidak setenar, tidak sebesar nama-nama besar seperti ini aku punya bukunya Mbak Ika pakai. Ini bagus nih. Ini bagus. Bagus. Meskipun nama-nama besar seperti Aan Mansur, aku suka banget. Aku suka banget Aan Mansur. Tapi minimal aku ketika nanti aku sudah tiada, ada hal yang bisa diingat dari aku selain selain ke kerendeman aku ya. Tapi ada sesuatu hal yang diingat dari aku. Yaitu ya aku ingin mewarisi itu. Aku ingin dikenang. Aku ingin dikenang, bukan terkenal. Ya. Kemudian yang keempat mungkin kontribusi. Kalau kontribusi ini lebih kepada aku ingin ikut andil. Aku ingin menyumbangkan karya-karyaku untuk literasi. Nah, kontribusiku mungkin nanti aku akan menaruh buku-bukuku ini di perpusda daerah-daerah yang itu. Itu pun kalau kan ya. Tapi itu sih aku pengen berkontribusi. Apapun itu yang bisa aku lakukan, aku akan lakukan. Selama itu bisa dijangkau dengan itu kan ya. Next, saya habis. Nah, sudah selesai. Oke, sudah selesai Ya, penyampaian dari Mbak Galuh. Kali ini saya akan sampaikan ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman semua. Boleh tak bacakan ya Mbak Galuh? oke. Pertanyaan dari Kak Apriliana Sukir.
Izin bertanya Mbak Galuh, dalam proses penerimaan diri, siapa support system terbaik bagi Mbak Galuh? Lalu apa sih yang menjadikan pacuan Mbak Galuh untuk terus bergerak dan maju? Dan obat atau healing terbaik Mbak Galuh selain menulis beliau ini apa ya kalau boleh tahu? Apa Mbak? Silakan dijawab Mbak. Support system, oke. Support system terbaik plus kedua orang tua ya. Meskipun sekarang saya sendiri karena orang tua sudah berpulang, tapi mereka tetap jadi support system. Karena dari saya belajar untuk tidak berhenti kayak gitu. Jadi uh, untuk saat ini orang tua, bukan saat ini ya, untuk seterusnya orang tua. Kalaupun ada orang-orang yang membantu saat ini, detik ini, diri sendiri kali ya, aku nggak bisa. Bukan berarti orang-orang yang sudah membantu saya itu tidak jadi support system, enggak. Cuman balik lagi sih kita sendiri lagi yang nge-push. Kalau orang tua kan beda ya, orang tua kan 24 jam dan mereka nge-pushnya itu benar-benar tanpa jeda. Itu sih support systemku saat ini ya, selain aku ya nilai-nilai kebaikan orang tua. Terus apa tadi pertanyaannya, lupa. Apa sih yang menjadi pacuan Mbak Galuh untuk terus bergerak dan maju? Setelah saya menemukan penerimaan diri melalui tulisan tadi, akhirnya itu setelah saya merasa oke, minat saya untuk melanjutkan hari balik lagi, aku pengen menjadi itu tadi, menjadi penerus kebaikan atau nilai-nilai kebaikan dari Bapak Ibu yang saya dapat, supaya tidak berhenti sampai saya, sampai tiga kakak saya sampai sini, tapi saya ingin melanjutkan lagi itu melalui cara saya. Gitu. Next, yang ketiga tadi. Terus apa sih obat atau healing terbaik buat Mbak Galuh selain menulis? Musik. Musik ya Mbak Galuh. Itu seni, pokoknya seni. Musik. Aku suka. Oh, seni. Musik apa aja ya Mbak Galuh? Apa aja. Aku suka. Selama itu nikmat di telingaku, aku suka. Oke. Ada lagi? Kemudian ada pertanyaan nih dari Kak Hana Rohma. Kak izin bertanya Mbak Galuh. Mbak Galuh butuh berapa lama untuk bisa menerima diri sendiri dan gimana sih caranya? Kemudian apakah keluarga semuanya juga selalu mensupport Mbak Galuh sehingga Mbak Galuh bisa mencapai tahap seperti ini? Nah, kalau berapa lamanya, ini tentang apa nih? Kita ngomongin soal buku ya. Kalau misalkan tentang penerimaan setelah kejadian tahun lalu yang membuat saya uh, drop, kemudian kehilangan segala macam itu tadi, mungkin kembali menerima, untuk menerima kenyataan yang terjadi ini 6 bulan mungkin ya, 6 bulan, ya 6 bulan. Ini ngomongin buku ya. Kalau ngomongin tentang aku, kondisi itu, kita mungkin di lain kesempatan saja. Kita ngomongin buku ya. Jadi itu sih 6 bulan. Ya, itu ya pertanyaannya. Kan? Kemudian apakah semua keluarga dari Mbak Galuh itu mensupport sampai Mbak Galuh itu bisa sampai di titik seperti ini? Support pasti. Mereka selama saya nyaman, aku ingat banget kata-kata bapak. Bapak itu bilang gini, selama kegiatan yang kamu lakukan itu positif, lakukan. Selama itu membuatmu happy, selama itu membuatmu nyaman, lakukan. Kalau ternyata kamu menemukan ketidaknyaman di situ, ya udah, tinggalkan. Itu sih. Jadi supportnya itu full kalau untuk hal-hal yang baik ya. Baik. Menulis pun ya support.
Oke, kemudian lanjut Kak Junarti. Saya belum baca Kak. Nanti bisa ya Kak ya. Bisa dapat giveaway atau bisa juga dibeli nanti bukunya. Kemudian untuk Kak Apriliana Sukir lagi. Mohon izin tanya Kak, saya suka banget sama covernya buku Kak Galuh ini. Nah, proses pembuatannya ini berapa lama ya Kak? Dan terinspirasi dari apa? Terinspirasi dari apa selain dari kelinci? Karena saya melihat seperti ada kesan lain selain makna dari kelinci terbang itu sendiri. Boleh silakan dijawab Ini Mbak Galuh. prosesnya tuh cepet. Oke. Ini tuh prosesnya cepat, mungkin sebulan. Ada revisi-revisi beberapa kali sih. Ada revisi-revisi beberapa kali. Aku nggak tahu. Silahkan teman-teman mengartikan gambar ini. Tapi kalau dari yang sudah saya sampaikan tadi, ini tuh tentang kehilangan. Jadi seorang kelinci terbang yang sedang terbang, namun dia kehilangan sesuatu. Jadi itu kalau dari saya itu. Jadi mungkin agak sedikit suram. Kayak gitu sih. Wajahnya atau apanya itu kalau dari saya mengartikan. Kan kalau yang ketiga tadi kan kelincinya lebih kayak kayak sedang happy gitu, sedang berani. Tapi kalau yang ini lebih kepada ya itu tadi kelinci terbang tapi dia sedang kehilangan sesuatu. Jadi dia kayak ya kayak tertutup saja, tertutup eh, di mana ya? Di atas batu kita ya. Itu sih jadi maknanya tuh itu dia sedang kehilangan. Cuma kehilangannya seperti apa ya baca suku sendiri. Apakah dia akan lanjut terbang lagi atau enggak baca suku sendiri. Gitu. Itu sih, Run. Oke. Nah ini Mbak Kak Apriliana nanya lagi nih, dalam proses penerimaan diri nih, perihal rasa marah, apakah sejauh ini Mbak Galuh lebih memilih silent treatment atau mengolah marahnya dengan tantrum atau seperti apa? Ada tips and trick nggak sih dari healingnya Mbak Galuh itu sendiri? Silent apa? Treatment. Silent treatment. Iya sih. Aku lebih ke silent treatment dalam artian aku kalau marah diam. Tapi kalau sudah tidak terbendung, aku bisa meledak. Nah, tipsnya tarik nafas panjang, diam dan tarik nafas panjang. Atau hal-hal yang membuat nggak nyaman, hal-hal yang membuat pengen meledak kayak gitu. Emang susah, susah banget. Susah. Mengendalikan diri itu lebih susah karena dengan tarik nafas panjang aja belum tentu bisa men-take over semuanya kayak gitu. Jadi tetap benar-benar harus berlatih. Atau kamu nulis. Nah, kadang gitu. Kadang aku pengen mengumpat, tapi nggak keluar nih. Ada tempat sosmed atau sosial media kan ada ya yang menyebutkan sosmed ini sebagai luapan, sebagai apa sih? Sebagai sur. Enggak, sebagai tempat sampah gitu kan. Nah, kalau aku enggak semua sosmed aku gunakan seperti itu. Ada, tapi rahasia. Jadi ada, tapi cuma cuma aku bukan second account ya, aku cuma punya satu satu account aja, tapi ada salah satu sosmed yang dengan gamblang aku mengutarakan semua yang ada. Jadi ada, cuma tidak untuk aku publish semua orang kayak gitu. Aku nulis, kadang aku diem tapi nulis. Diem. Jadi tipsnya ya itu sih tarik nafas. Kalau kamu suka nulis, nulis. Kalau kamu suka nyanyi, nyanyi keras-keras gak apa-apa. Itu sih. Oke, gitu ya Kak April Lagi, ya. Nah, ini ada lagi nih yang tanya nih Kak Galuh dari Mimin. Mbak Galuh kan lulusan psikologi, ada rencana mau menerbitkan buku psikologi populer nggak sih Mbak? kalau untuk psikologi populer kayaknya sudah banyak ya. Em, aku akan concern ke
fiksi aja karena aku ingin membranding kelinci terbang ini sih. Jadi silahkan ini tuh sebenarnya ada psikologinya, cuman aku tidak secara gamblang. Karena kemarin waktu launching offline kemarin sudah dibahas secara psikologi sama temanku. Jadi dan dia mengiyakan bahwa ya emang ada psikologinya di dalam ini. Jadi kalau untuk psikologi populer kayak yang lain, aku enggak. Kayaknya bukan ranah aku. Bukan. Kalau ada yang mau ngajak kolaps mungkin ya, mungkin bisa. Tapi kalau untuk aku pribadi, aku cenderung ke ini, ke fiksi. Gitu. Begitu. Oke. Ada lagi? Ini Kak Junarti nih. Mbak Galuh sukanya Korea. Suka Korea, Mbak? Iya, iya dong. Hanya itu satu-satunya alasanku untuk bertahan. Iya. Kemudian Iya. Kak Apriliana lagi nih. Oh ya, satu lagi Mbak. Mbak Galuh kan lulusan psikologi. Ternyata Mbak Galuh pun juga merasakan proses penerimaan diri. Namun tidak menutup kemungkinan, bukankah teman atau kerabat dekat Mbak Galuh suka konseling ke Mbak Galuh? Suka apa? Suka konseling ke Mbak Galuh. Jadi Mbak Galuh kan lulusan dari psikologi. Ternyata Mbak Galuh juga tidak menutup kemungkinan untuk apa ya, merasakan proses penerimaan diri juga. Tapi di samping itu juga tidak menutup kemungkinan bukankah teman atau kerabat Mbak Galuh itu juga suka konseling sama Mbak Galuh. Bukan konseling kali ya, curhat kali ya. Ya memang iya, saya itu tempat sampahnya orang-orang memang. Tapi sampah saya sendiri bingung mau buat mana. Makanya kalau anak-anak psikolog itu seringnya tuh ngomongnya kita tuh berobat jalan nggak sih? Iya kita berobat jalan tapi kita nggak sembuh-sembuh. Jadi kalau curhatan kita banyak, ke aku banyak banget. Aku tahu. Sok-sokan ngasih solusi, tapi solusi sendiri ya, gitu deh. Jadi kalau untuk konseling kayaknya terlalu tinggi karena aku masih belum punya ini ya, belum punya klinik terapi kayak gitu. Harus sekolah lagi soal. Jadi kalau untuk sekedar curhat kayak gitu, sekedar curhat, sekedar berbagi pendapat, tanggapan, iya sering banget. Oke, begitu ya, Mbak Apriliana Sukir. Ini juga salah satu penulisnya Stiletto Pudika. Oh, hai, selamat di Stiletto juga. Kemudian dari Kak Hana Rohmah nih, ada bias K-pop nggak Mbak Galuh? Hehehe. Ada bias K-pop? Apa? Ada bias K-pop nggak Mbak Galuh? Ini. Kebaca nggak? Ini. Super Junior. Yeay, tahu. Ada yang tahu. Yeah, I'm L. Hai, terima kasih banyak atas sharingnya Mbak Galuh. Ya, sama-sama. Sama-sama. Kembali kasih. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Silakan yang mau koleksi ya. Ciwon, no. Mas Agung itu biasanya emak-emak yang ngapal. Mbak Galuh, Mas Agung. Belum. aku mau nanya Ya. nih. Apa? Apa sih kesulitannya Mbak Galuh itu ketika menulis? Nah, ketika menulis eh KTIP ini, kelinci terbang ingin pulang itu kesulitannya apa Mbak? Ke distraksi. Aku aku orangnya gampang ke distract. Ke distract itu eh, teralihkan ya, dulu ya. Gampang teralihkan. Aku kesulitannya itu. Terus
kan ada kelinci terbang, ada buku kelinci terbang nih. Terus habis itu Mbak Galuh menerbitkan lagi buku kelinci terbang ingin pulang. Ada nggak sih rencana buat nulis buku seri kelinci terbang ini? Sepertinya selama nafas masih di kandung badan, ya, insya Allah ya. Terus ada saran-saran nggak Mbak buat penulis lain yang pengen menghasilkan tulisan dan menerbitkan buku? Sarannya itu lakukan, just do it. Maksudnya seperti Siwa bilang, we can do it. Jadi just do it, lakukan saja. Nggak usah takut untuk dinilai jelek, nggak usah takut nanti orang apa. Pokoknya lakukan dulu, bikin dulu. Mumpung ada penerbit yang bisa memberikan keleluasaan dalam menulis semau kamu. Ini Stiletto nih. Ini kenapa aku apa awet sama Stiletto ya karena itu. Jadi tulisan pure, mereka cuma ini edit editingnya aja. Ini pure tulisan kamu, pure ide kamu, tulis aja. Nggak usah takut, nggak usah takut. Pokoknya nggak usah takut sama penilaian orang. Apapun itu yang nggak harus yang berat-berat. Raditya Dika itu bikin, coba buka bacaan dia sederhana banget, kayak kayak jari gitu Mudah, sih. Jadi langsung mudah, aja. mudah ini, mudah dipahami ya Mbak Galuh ya. Iya, mudah dipahami apapun pokoknya. Mumpung ada Stiletto nih, buruan. Aku promosi nih. Nah itu, Punya mumpung ada. naskah. Tuh, adminnya baik kok. Terus kalau Ya Mbak Galuh kita tuh kalau nulis satu naskah tuh biasanya berapa lama Mbak? nggak tentu, belum nggak bisa dipatok berapa lama sih. Mood Oh, mood. Oke. sekalinya bisa tulis panjang. Kalau kalian nulis terus kalian ngerasa jelek, tulisannya jelek, kan hapus, nulis lagi, hapus lagi, nggak apa-apa. Selama apa pokoknya tulis, hapus hapus. biasanya biasanya kalau udah nulis terus dibaca ulang, kamu ngerasa nyaman, kamu ngerasa ih, itu baru itu kalau buat aku ya, kalau buat aku itu tulisan paling paling jujur, paling ih, ih. Gitu. Itu sih. Ada stress apa lagi nih? Bisa bahasa Korea nggak Mbak Galuh tuh? Ditanyain Kak Hana. Bisa tapi dikit-dikit. Jangan di sini ya, nanti nanti dikira mengumpat. Kemarin ambil promo 17-an ya Mbak. Apaan sih? Jaga moodnya gimana Mbak? Itu siapa tadi? Nonton ini aja terus. Moodnya pasti balik lagi. Aku gitu sih. Makanya lakukan sesuatu hal yang membuatmu senang. Kalau udah balik lagi nulis. Target boleh sih. Target bagus. Kamu targetin satu hari satu halaman gitu bagus. Konsisten bagus. Saya juga. Saya juga bisa konsisten. Gitu. Itu sih. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Atau udah? Sepertinya kita sudah Ini di penghujung acara nih Mbak Galuh. oh ya, udah ya, nggak kerasa. Boleh closing statement nggak? Boleh banget Mbak Galuh, boleh banget. Monggo, monggo silakan. Aku pesan ke teman-teman. Closing statementnya itu karena ini berhubungan dengan buku ya.
Jadi apapun kita kita menerima diri kita sendiri dulu, baru bisa menerima keadaan luar. Nah, caranya berbagai macam. Lakukan hal-hal yang kalian suka. Kalau misalkan kita bikin target yang kalian suka, dan enjoy your life. Maksudnya nikmatin apapun itu, baik itu rasa sakitnya, sedihnya, nggak enaknya, diterima dan dinikmati. Karena dengan cara itulah kita bisa berdamai dengan diri maupun orang lain. And the last, berharap boleh, tapi bersiap untuk yang terburuk itu harus. Ya, gitu ya Mbak Galuh ya. Iya, Boleh tak tambahin sedikit ya Mbak Galuh ya. Berarti boleh. dari semua yang sudah disampaikan Mbak Galuh itu tadi, setiap orang kan memiliki proses dan jalannya masing-masing. Jika memang merasa berat dengan proses tersebut, Mbak Galuh menyarankan untuk menulislah, karena dengan menulis kita bisa meringankan beban kita, dan kita dapat menemukan hal-hal yang hanya bisa diungkapkan melalui menulis. Nah, kemudian lambat laun kita bisa menerima sebuah kenyataan yang harus kita hadapi, gitu ya Mbak Galuh ya. Nah, di Ya, penghujung acara ini, seperti biasa, kita mau ada sesi foto dulu, tapi sebelumnya aku mau ngingetin juga yang mau beli bukunya Mbak Galuh nih, ada buku apa nih Mbak Galuh, Sudut Pandang, Rumpun Kisah, kemudian Kelinci Terbang, dan Kelinci Terbang Ingin Pulang, itu bisa langsung WA admin aja. Atau kalau misalkan nih nggak ada WA admin, silahkan langsung kepoin Instagramnya Stiletto Book, itu nanti di bio-nya ada WA-nya dari adminnya Stiletto Book. Atau bisa juga nih, kalau misalkan kalian mau beli bukunya di Shopee juga ada, di Tokopedia juga ada, ataupun di Google Play juga ada kalau misalkan kalian mau versi e-booknya gitu ya. Oke, kalau gitu bisa langsung di on cam aja. Kita mau foto keluarga dulu. Fotonya akan dipandu oleh Mbak Unun. Silakan Mbak Unun dipandu. Yuk dibuka dulu kameranya. Ditunggu. Kak Aina, Kak Hana Rohmah, Kak Azhar, Kak Pristin, Kak Debel Yupi, Kak Kurnianda, Kak Caca, Kak Asmana Fajar, yuk mau join kamera kan? Kita mau foto keluarga dulu. Oke, running aja ya. Itu satu, dua, tiga. Lagi ya. Satu, dua, tiga. Ntar aku mau foto yang pertama. Satu, dua, tiga. Udah. Terima kasih ya semuanya. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat Mbak Galuh juga. iya, sama-sama. Terima kasih buat semuanya. Saya Luna izin undur diri. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.